Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Santi. Saya adalah mahasiswa dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro yang ada di Untirta atau Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. NIM saya adalah 228318828. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang soal UAS Mekatronika. Untuk video kali ini saya akan membahas soal nomor 1. Soalnya yaitu disediakan 6 buah silinder double acting, yaitu silinder R, S, T, U, V, dan W. Buatlah rangkaian pneumatik menggunakan software Festo Fluid Sim yang membentuk gerakan beruntutan seperti berikut. Ketika tombol on atau push button ditekan, silinder R mundur, silinder R maju, silinder S mundur, silinder S maju, silinder U dan W maju, silinder U dan W mundur, silinder T mundur, silinder T maju, silinder V mundur, silinder V maju dan berhenti. Ketika tombol on ditekan lagi, proses di atas akan berjalan lagi. Nah, sesuai dengan soalnya, saat membuat rangkaian pneumatik ini menggunakan software Festo Fluid Sim. Kita buka dulu software Fluid Sim-nya. Nah, setelah terbuka, kita open new project atau Ctrl N. Nah, untuk mengatur ukuran kertas ini bisa di file, kemudian di drawing size. Nah, di sini ada pengaturan lebar kertas untuk projectnya. Kita gunakan A0. Oke. Nah, kemudian kita masukkan teks, insert text dari gerakan yang diinginkan. Nah, gerakan yang diinginkan di soal nomor 1 yaitu R min, R plus, S. R min, R plus, S min, S plus. Kita lihat lagi. S min, S plus, UW plus, UW plus, UW min, kemudian T min, T plus, T min, T plus, V min, V plus. Kita lihat lagi ya, T min, T plus, T min, T plus, V min, V plus. Oke, ini udah benar. Kita atur fontnya. Di sini ada bisa mengatur font stylenya, size-nya. Kita atur size-nya aja biar kelihatan. Oke. Kemudian saya akan mengcopy, Ctrl C dan mempaste untuk memasukkan identitas saya. Nah, kemudian kita mulai merangkaian pneumatiknya. Komponen yang digunakan yaitu pertama ada silinder double acting, kemudian ada distance rule, kemudian menggunakan valve 5/2, kemudian menggunakan valve 3/2. Oke, kemudian kita atur jalur anginnya, yaitu kita klik 2 kali di valve 5/N nya. Kita menggunakan electrically yang ini, dan yang kanan juga menggunakan electrically. Oke. Dan
kita atur pengeluarannya, pembuangannya. Di sini klik 2 kali, diatur seperti ini. Oke, yang sebelahnya juga kita atur. Dan di valve 3/2 ini kita menggunakan mechanical. Nah, yang ini untuk sebelah kiri, dan klik spring return untuk yang sebelah kanan. Oke, kita menggunakan 2 ya, 2 valve 3/2. Nih, kita copy paste aja. Kemudian kita menggunakan one way flow contour valve. Kita tarik. Ini tuh berfungsi untuk menghambat udara bertekanan, sehingga kita dapat mengatur lambatnya gerak maju atau mundur silinder sesuai dengan persentasi yang kita atur. Kita di sini atur 50%. Kemudian kita rotate atau putar 90 derajat. Kita membutuhkan 2 karena ini akan dihubungkan ke silinder dengan valve 5/n. Oke, kita hubungkan ya. Kemudian valve 5/2 ini dihubungkan kembali ke valve 3/n. Nah, karena di sini silinder yang digunakan ada 6, kita bisa mengcopy paste rangkaian ini agar mempercepat pembuatan rangkaian utuh. Kita paste sebanyak 5 ya, karena untuk U dan W mereka bergerak bersamaan. Kita kecilin 5. Oke, kemudian kita beri nama silindernya dengan memasukkan teks di sini. Klik 2 kali. Ini silinder R. Dan di sini kita beri label rule-nya. Karena silindernya R, maka kita beri label R. Di sini R0. Ini R1, R0-nya kita posisikan 0. Dan yang R1 100. Oke. Kemudian ini kita copy, kita beri nama juga dengan mengcopy yang teks sebelumnya. Kita geser aja. Ini S. Oke. Kemudian rule-nya juga kita beri label S0 itu 0, S1 itu 100, enter. Kemudian
ini T, trofi, klik 2 kali untuk rename, RST, oke. Ini juga T0 untuk 0, kemudian ini 100, kemudian ini T1, enter. Dan yang ini silinder U, kita klik 2 kali. Nah, untuk menambahkan label U0, posisinya 0, dan ini 100 untuk U1, oke. Kemudian ini UVV, kita kasih nama silinder V sesuai dengan soal. Ini penamaan silindernya ya, agar mengetahui saat silindernya bergerak. V0 dan ini 0, V1 ini 100, enter. Kemudian untuk silinder U ini gerakannya sama dengan berbarengan dengan silinder W, maka dari itu kita paralelkan silinder W dengan silinder U. Kita ambil dulu silindernya, silinder double action, kita tarik, ini kita tarik ke bawah supaya muat. Oke, ini juga ditarik. Dan yang ini kita ubah, kita besarkan berapa ya, 60, levelnya ini juga oke. Kemudian kita beri komponen kompresornya. Nah, kita hubungkan ya setiap valve-nya ke kompresor. Ini belum diberi ini ya, diatur keluarannya nih. Sepertinya saat di copy lupa. Kita benerin dulu ya. Untuk pengeluarannya kita tutup. Oke. Ini juga. Oke, ini juga.
juga. Ya, ini udah ya. Yang valve 5 udah, kita cek sekalian, cek-cekin. Kita tarik. Pengeluarannya kita tutup. Oke, kita tarik lagi. Tarik lagi. Kita tarik. Kita tutup. Kemudian ini juga dihubungkan ke kompresor. Pengeluarannya diatur. Ini pula. Ini. Dan ini tertutup. Kita geser. Ini. Ternyata semuanya belum diatur. Yang valve 2/3-nya. Kita tarik. Dan ini kita atur juga. Nah, setelah selesai seperti ini rangkaiannya, kita kemudian atur sesuai dengan gerakan silindernya yang diinginkan ya. Caranya itu, misal di sini gerakan pertamanya itu Ermin. Ermin itu digerakkan dengan gerakan terakhir. Gerakan terakhirnya itu dipicu oleh gerakan terakhir. Gerakan terakhirnya itu V+. V+ itu berarti kena V1. Berarti di V1 ini menggerakkan R- atau silinder R mundur. Nih di sini ya, silindernya mundur kan? Arah ke sini membuat silinder mundur dan diberi lebar di valve 3/2 yaitu tadi V1 maksudnya. V1. Kemudian V1 akan menggerakkan silinder R mundur dan kena R0. R0 ini akan kena R+. Gerakan selanjutnya atau silinder maju, berarti di sini adalah R0. Kita beri nama R0. Oke, R0 ini akan menggerakkan S-. Nah, gerakan selanjutnya S- itu berarti ke belakang. Berarti di sini kita beri nama S-. S0. Sebentar. R0. Oh, ini R1. Berarti ini R1. Kemudian R1 menggerakkan S0, S0 menggerakkan S+, yaitu di sini berarti S0. Oke. S0 menggerakkan S+, ke depan, kemudian kena S1, S1-nya menggerakkan UW+. UW+ itu berarti di sini. S1. Kemudian menggerakkan yang selanjutnya UM ke belakang dengan UW+ itu tadi U1. Oke. U1 menggerakkan U1 menggerakkan Umin ya benar Umin U0 menggerakkan T-. Berarti di sini U0 T
Terus T min menggerakkan T plus berarti di sini T min, T0. Oke. Terus T0 menggerakkan T plus, T1 itu menggerakkan V min, berarti di sini T1. Teman-teman paham nggak yang saya maksud? Nah, T1 kan, T1 ini menggerakkan silinder V ke belakang kan, sesuai dengan ini. Kemudian saat mundur mengenai V0. V0 ini untuk menggerakkan gerakan selanjutnya yaitu V+. V+ itu berarti silindernya maju. Nah, dipengaruhi oleh valve yang ini. Dan diberi nama V0. Ya benar, V0. Seperti itu. Nah, kemudian setelah semuanya diberi gerakan, selanjutnya penentuan push button. Penentuan push button itu push buttonnya itu menggunakan valve 3/2. Nah, kita atur dulu ya untuk pembuangannya seperti ini, dan kita atur wave valve-nya itu yang sebelah kiri itu manual karena akan dijadikan push button, dan sebelah kanannya itu klik spring return. Oke, seperti ini. Nah, di mana sih push button ini diletakkan? Push button ini diletakkan di gerakan pertama, yaitu R min kan. Berarti kita gerakan pertama mundur itu di sini. Kita hubungkan. Nih, kita delete dulu. Setelah rangkaiannya selesai, kita coba simulasikan karena takut ada angin yang tertabrak. Kita simulasikannya di sini ya, klik. Oh, ternyata ini kita okein aja, yes. Di sini terjadi angin yang bertemu ya. Empat di sini ada S dan T. Gerakan pertama gerakan yang terlebih dahulu yang kita atur, yaitu dari silinder S sama T itu yang paling awal adalah S dan S min. S min itu ini ya, berarti kita atur valve-nya di sini, klik 2 kali ya. Terus ganti mekanikalnya itu, karena ini kita lihat dulu ya, R1. Kalau R1 itu dia ke kanan, oke. Kemudian kita ubah nih R1 nya ini, yaitu ini kurang dari 100, kita pakai 90 ya. Oke, kita mulai lagi. Nah, terjadi penumpukan angin di sini.
tabrakan angin, kita atur lagi dari V. V yang pertama adalah gerakan mundur, kita atur yang gerakan pertamanya, kita lepas ini V-min ini ya. Karena ini T1, maka yang diubah adalah mekanikal yang kirinya ke sebelah kanan. Oke, kemudian T1 nya diubah. Nih T1 nya sesuai dengan nama T1 nih, T1 diganti menjadi 90 atau kurang dari 100 ya. Oke, kita play lagi. Oke. Nah, karena tidak ada, kita play ya. Coba kita play. R min, R plus, gerakannya masih salah. Coba kita lihat salahnya di mana. Nah, di sini. Di sini ada tabrakan antar angin. Yang biru tua ini adalah tanda bahwa ada angin masuk. Di sini ada angin masuk dari U1 valve ini dan in valve yang S1 juga. Nah, kita ubah dari UE ini yang duluan adalah gerakan maju. Gerakan maju berarti yang S1. Kita ubah yang S1-nya. Klik 2 kali. Karena di sini S1 maka pindah ke kanan. Oke. Kemudian S1-nya kita ubah. Di sini S1-nya kurang dari 190. Oke. Kita play lagi. Di sini ada tabrakan kembali. Oke, dari T ini yang duluan adalah T min. T min berarti yang U0 ini ya. 0 kita klik 2 kali. Kalau 0 kita ke kiri. Oke, U0. Nah, kita setting agar kurang lebih dari 0. Kita kasih 5. Enter. Oke, kita mulai lagi. Ini sebenarnya nggak apa-apa ya, cuman karena risih kita delete aja deh. Nah, kita ganti di sini. Kita tarik. Nah, kemudian ini juga belum dikasih nama ya, silinder W. Nah, kita mulai lagi. Dijalankan. Kita lihat lagi yang mana angin yang bertabrakan. Oke,
Ini udah semua, tidak ada yang bertabrakan. Kita play ya, coba. R min, R plus, S min, S plus, UE plus, UE min, T min, T plus, V min, V plus. Nah, dari soal disebutkan bahwa jika ditekan lagi maka akan apa kejelasannya? Jika tombol on ditekan lagi, proses di atas akan berjalan lagi. Coba, apakah berjalan lagi? Diklik lagi. R min, R plus, S min, S plus, T plus, V min, V plus. Nah, gerakannya sudah sesuai dengan soal nomor 1, di mana gerakannya itu dari apa nih, kompresor anginnya itu melalui sini dulu ya, push button, kemudian masuk ke sini dan menggerakkan silinder maju. Silindernya maju mengenai R1. R1-nya itu mempengaruhi gerakan selanjutnya, yaitu R+. Maksudnya push button ini angin dari kompresor masuk, kemudian memasuki push button. Ketika diklik, anginnya itu akan naik ke atas dan menggerakkan silinder mundur, yaitu R min. Kemudian R min itu mengenai R0. R0-nya itu akan mempengaruhi gerakan selanjutnya, yaitu R+. R+ itu adalah dari valve yang ini. Jadi R0 yang tadi itu kita beri nama di sini. R0 ketika anginnya sudah sampai di sini, maka akan membuat R plusnya itu silinder S-nya itu bergerak maju sesuai dengan gerakan kedua. Kemudian mengenai R1. R1-nya itu akan mempengaruhi gerakan selanjutnya, yaitu S min. S min itu ada di sini. S min ini akan di sini itu angin masuk dan akan membuat silinder bergerak mundur atau S min, dan mengenai S0. S0 ini akan mempengaruhi gerakan selanjutnya, yaitu S plus atau gerakan silinder S-nya maju. Gerakan silindernya S maju itu dipengaruhi di sini, maka S0-nya ditaruh di sini. Seperti itu dan seterusnya. Ini kita bisa lihat lagi simulasi terangin. Nah, biru tua itu menandakan bahwa ada tekanan angin dari kompresor yang datang ya. Baiklah, cukup sekian sebelumnya kita save dulu projectnya, Ctrl S, kita matikan dulu ya projectnya, kita save atau Ctrl S, kita simpan di file ini, save in. Kita bisa milih di mana kita mau simpan. Saya di D, kemudian di file Sultan Ageng Tirtayasa, semester 6 mekatronika ya. Nah, di sini saya kasih folder baru, yaitu UAS
mekatronika. Kemudian nama projectnya itu 01. Save. Nah, setelah itu ini bisa di close. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.